Halo semuanya, balik lagi di Pipia Channel. Hari ini aku mau membagikan kisah aku dimana aku divonis dari pertamanya BO, Black Death of Womb. Terus kemudian berubah lagi jadi kematian Mudigah yang akhirnya endingnya aku harus dikuret gitu. Nah itu proses yang ya tahun kemarin tuh tahun 2021 ya, September sampai ke November. Jadi aku sempet hamil. Tapi ya itu sih prosesnya bener-bener sangat bikin stres, sangat merusak batin, jiwa batin aku, pikiran aku. Ya itu kayak ya sakit jadinya gitu. Aku sendiri sama suami aku, kita itu baru 1 tahun menikah waktu itu. Jadi emang kita itu menikah tahun 2020 bulan Juli, itu pemberkatannya doang gitu, secara agama doang. Tapi karena sedang COVID lagi tinggi ya waktu awal Juli itu, Juli 2020-nya itu. Jadi kita mengambil keputusan untuk menunda resepsi karena udah bayar. Jadi kita tunda setahun. Jadi November 2021 itu resepsinya. Jadi memang aku sama suami itu emang menunda kehamilan. Selama menunda kehamilan itu aku nggak ada pakai KB ya, suamiku juga. Ya jadi kita berdasarkan kalender aja, tanggal kalender kesuburan. Jadi kalau kan aku pakai aplikasi My Calendar ya. Jadi kalau misalnya tanggalnya subur ya kita hindari. Nah jadi emang nggak apa ya kita pun juga nggak strict gitu kayak oh pokoknya tahun ini nggak boleh hamil gitu, tahun depan baru boleh. Nggak ada kayak strict gitu, nggak ada juga. Jadi ya kita main ya main aja gitu. Nah sampai satu ketika tuh aku lagi kerja tuh. Jadi aku kan di kantor itu ruangan kantor aku tuh di lantai 3, jadi nggak ada lift. Nah aku tuh jadi setiap pulang-pulang kerja itu kakiku kesemutan gitu, beberapa kali kayak gitu kesemutan. Aneh kan, aku kira itu asam urat. Terus aku cek lagi tuh tanggal kalender kan, kok ini nggak mens gitu, harusnya tanggal 5 September gitu aku mens, tapi itu kok enggak gitu. Nah jadi entah kenapa aku tuh kayak merasa curiga gitu, kok kayaknya ini something gak beres gitu sama tubuh aku gitu. Terus ini udah tanggal 8 September juga waktu itu, ini udah telat 3 hari mensnya. Nah aku tuh termasuk mensnya teratur ya, jadi aku tuh juga sempet searching gitu di Google tanda-tanda kehamilan awal tuh apa gitu. Nah jadi aku tuh tanggal 8 entah kenapa pengen apa ya, ngetes gitu, tes kehamilan. Aku kebetulan punya cadangan ada 2 tuh. Nah aku tes pertama dan garis 2 jelas. Terus tes lagi pakai yang satunya garis 2 jelas juga. Nah itu karena merek sama ya, jadi aku pikir, dan aku belinya juga udah lama, tapi memang belum kadaluarsa. Cuma kayak namanya kehamilan pertama gitu kan, dan selama ini pun kita kadang mainnya pun di zona-zona tanggal berbahaya pun nggak segampang itu juga hamil gitu. Jadi kita bingung juga gitu kan, bener nggak ini gitu, percaya nggak percaya gitu. Akhirnya ke market gitu, beli lagi yang merek berbeda dan garis keras 2 juga. Kebanyakan orang kan bilang garis keduanya itu agak kabur-kabur gitu. Nah ini tuh bener-bener jelas banget gitu, strip 2. Tanggal 8 tuh mulai nyari kira-kira dokter kandungan. Itu aduh itu bener-bener polos banget deh. Aku bener-bener yang kayak no clue banget tentang dunia kehamilan. Ya terus akhirnya cari-cari, akhirnya aku besoknya bikin appointment gitu untuk periksa. Dan di USG ternyata ada hasil USG-nya itu kayak penebalan endometrium ya, kok nggak salah. Pokoknya ada penebalan dinding rahim gitu. Nah tapi itu
kata dokter antara orang mens sama antara orang mau mens sama mau hamil emang ada penebalan itu gitu. Ya udah akhirnya dikasih asam folat sama penguat janin. Wah, penguat janin lumayan mahal juga harganya. Kemudian ya itu udah mulai jaga-jaga ya. Aku mulai izin dari kantor karena kan ada rasa kram-kramnya itu loh, takut kan. Dan banyak yang bilang juga kehamilan awal tuh rentan, apalagi kan lagi covid ya sekarang ini. Jadi benar-benar ya udah resign aja. Terus jadi tanggal 16 Septembernya itu minggu depannya ya, kita coba ke dokter lain karena ada yang bilang USG di rumah sakit yang itu emang kurang bagus gitu. Jadi cobalah ke dokter langganan kakak aku gitu. Di situ ada muncul kantong kehamilan. Wah, itu kayak wah bener hamil gitu kan. Di situ aku mulai searching skincare yang aman buat ibu hamil, sikat gigi, odol, terus ya pokoknya apalah itu yang benar-benar ibu hamil friendly gitu. Jadi benar-benar aku jaga banget, aku nggak yang ya jaga banget lah, nggak fisik itu nggak capek-capek, nggak mau capek-capek gitu. Terus juga selama kehamilan itu aku belum ada mual, nggak ada flek juga, jadi kayak biasa aja. Setelah itu kita ada kantong hamil, terus kita disuruh untuk balik lagi 2 minggu lagi karena ekspektasinya pada saat itu sudah ada detak jantungnya. Udah mulai divonis bladed ovum tuh di tanggal 2 Oktober itu kunjungan USG yang ketiga kalinya. Di situ kayak gimana ya? Kayak entah kenapa kok aku ngerasa ya ampun. Kayak kok rasanya kayak emang ya kayaknya hamil tuh kok kayaknya too good to be true buat aku gitu. Sebenarnya aku tuh ada concern sih sama soal punya anak gitu. Aku juga ya ada ketakutannya sendiri punya anak. Bukan takut yang kayak gimana ya, aku takut anak aku tuh nanti dibully lah atau kayak gimana punya mama kayak aku. Nah aku tuh ada insecure-nya kayak gitu. Jadi aku punya anak tuh ya ada keraguan gitu. Tapi aku juga emang selama kehamilan itu aku tahu karena aku belum lihat janinnya itu, aku belum aman gitu. Aku merasa begitu. Jadi emang banyak temen yang memperingatkan juga hati-hati sama ya ada istilahnya hamil kosong atau apa kayak gitu. Jadi aku pun juga nggak yang se-excited itu aku hamil gitu. Jadi semacam kayak di luar perkiraan gitu. Karena aku kan November juga ada resepsi gitu kan. Tapi memang harus dijalanin. Jadi pas waktu di vonis bladed ovum itu satu sisi aku kayak oh ya udahlah ini udah mau udah disaranin kuret kan. Ya udah tuh aku udah ya udah kuret aja gitu minggu depan. Aku udah jadwalin gitu kan sama dokternya, udah mau isi form gitu. Tapi pas lagi bayar di kasir ngisi form itu tuh aku kayak lihat suami aku tuh entah kenapa aku kayak sedih banget gitu. Karena suami aku tuh lumayan excited banget waktu tahu aku positif gitu kan. Ya aku nangis di situ, sedih gitu. Aduh, perasaan tuh nggak enak banget gitu. Jadi aku cerita ke grup keluarga gitu, grup WA, kalau aku harus kuret. Tapi mereka pada suruh aku untuk nunggu gitu. Jadi waktu itu kan aku usia kehamilannya sekitar 7 minggu lah ya. Nah itu disuruh tunggu lagi karena ada cerita dia 10 temennya, saudaranya lah
itu tunggu 10 minggu baru ada detak jantungnya gitu. Jujur waktu itu aku bingung banget apa yang harus aku lakukan, tapi ya karena ini urusannya dengan nyawa, jadi aku ya pikir ya udah tunda gitu. Jadi tetap obat sebenarnya udah habis tuh, asam folat udah habis, penguat janin juga udah habis, tapi kita dokter juga nggak ada kasih preskripsi lagi. Terus ada yang suruh untuk cari second opinion juga, tapi ya mau gimana gitu. Second opinion pun kalaupun mereka bilang itu blighted ovum, aku pun tetap nunggu pastinya gitu. Mau apa gitu kan, bisa apa juga gitu kan. Jadi ya udah waktu itu aku tunggu aja. Nah itu selama proses nunggu ya, jadi selama proses menunggu itu aku mencoba jadi orang yang percaya akan mukjizat gitu. Aku percaya kayak satu sisi mukjizat Tuhan tuh nyata, satu sisi gak mau terlalu ekspektasi juga gitu. Takutnya terlalu ekspektasi mukjizat malah gak terjadi gitu kan, nanti kecewa. Jadi aku ya mencoba, ya aku ada ngomong ke janin aku gitu ya, ngomong yang kuat, kamu kuat lah apa segala macam itu. Aku ada ngomong ya begitulah. Aku tapi nggak, ya aku ya bilang dede gitu kan, dede maksudnya yang kuat ya kamu. Ya pokoknya aku ada mencoba gitu, kuat juga. Ini kejadiannya kayak udah September lalu, ini udah bulan Februari 2002, tapi kalau diinget masa-masa itu tuh kayaknya perih juga. Bentar. Ya gitu, jadi aku mencoba menunggu, dan di masa menunggu itu aku tunggu kan aku mikirnya dalam 10 minggu harusnya kan, patokan orang-orang 10 minggu ya. Jadi aku tunggu entah 2 minggu atau 3 minggu lagi sampai menuju 12 minggu. Pokoknya aku juga pokoknya aku tunggu deh gitu, mencoba gitu. Dan di situ aku kayak gak bisa tidur, gelisah, nangis terus gitu. Kayak ada upset juga, sedikit marah juga, kayak itu tuh kan hamil tuh nggak enak ya. Nah di masa menunggu dari dibilang blighted ovum sampai ke masa menunggu tuh, itu bener-bener kayak nggak enak banget. Itu mual parah, mual banget, sensitif penciuman, tidur terus. Jadi aku tuh udah pernah COVID ya di awal 2021, dan aku merasa waktu itu hamil aku tuh gejalanya lebih parah daripada waktu aku COVID. Bener-bener tuh tidur gak nyaman juga, dan secara mental tuh gelisah. Aku pengen tahu kejelasan gitu, ini tuh bener atau enggak. Terus satu sisi aku kesel juga, jangan sampai aku tuh mengalami hal kayak gini, mengalami mual, mengalami nggak enak badan segala macam itu untuk hal yang sia-sia gitu, untuk hal yang toh beneran ternyata memang nggak ada bayinya. Itu kan kayak menyebalkan banget gitu bagi aku gitu. Rasanya pengen cepet-cepet itu kelar aja gitu, nggak usah bikin aku gelisah gitu. Tapi satu sisi aku mikir ya ini tuh urusan nyawa kan, jadi aku nggak bisa gegabah juga gitu, mencoba bertahan juga gitu. Memang aku tuh tipe orang yang kalau ada suatu masalah pengen aja cepet-cepet dikelarin gitu, karena biar nggak jadi pikiran. Jadi ya setiap sejak vonis blighted ovum itu aku selalu cari artikel, aku dan suami aku cari artikel penyebab blighted ovum itu apa, kenapa gitu. Karena aku sudah kayaknya udah mencoba melakukan sebisa aku gitu.
menjaga kehamilan ini gitu. Terus dan akhirnya 2 minggu kemudian aku memutuskan udah kita coba USG aja gitu. Ini udah ya perkiraan mungkin kalau nggak salah itu jalan 9 minggu. Aku juga nggak terlalu ngerti lah soal yang dihitung dari hari mens pertama terakhir gitu. Terus akhirnya ternyata dicek di USG gitu sama dokter lain gitu, akhirnya bukan dokter yang vonis aku blighted ovum. Di situ kelihatan ada janin tapi bentuknya itu kayak nggak normal, jadi nggak ada detak jantung juga, dan di situ dibilang kematian mudigah gitu. Waktu itu detik itu aku mikirnya udah, habisnya aku langsung makan Indomie. Jadi aku cari Indomie di pinggir jalan gitu, aku makan Indomie gitu. Aku berusaha ngambil positifnya, tapi sebenarnya secara batin aku tuh aduh banyak dia pikiran-pikiran gitu. Aku mencoba mencari positif dari semua yang aku alamin, tapi ada juga kadang tuh pikiran-pikiran yang kayak aku tuh marah sama Tuhan gitu. Masa mau minta sehat aja nggak bisa gitu, kayak kenapa sih gitu untuk aku gitu, mau minta anakku sehat aja nggak dikasih. Aku udah kayak gini. Terus bukannya gimana ya, aku tuh sebelum nikah sama suamiku tuh ada dapat omongan istilahnya, gimana kalau, maksudnya kamu harus pertimbangin, intinya pertimbangin nanti anak kamu tuh juga punya resiko sama kondisinya kayak aku gini gitu. Di situ aku cukup marah gitu, kayak kamu siapa? Kamu tuh Tuhan emangnya bisa ngejudge kayak keturunan aku tuh bakal jadi apa gitu. Ya mungkin itu naifnya aku ya waktu itu, karena ya, tapi memang kematian mudigah ini nggak ada hubungannya sih soal yang kondisi aku yang seperti ini gitu. Emang kelainan kromosom gitu yang mana sering terjadi aja gitu, umum terjadi. Ya gitu, jadi aku ngerasa marahnya sama Tuhan tuh kayak gitu. Kayak aku udah kayak gini, terus orang-orang ngomong kayak gitu. Aku pengen membuktikan tuh sebaliknya, kalau anak aku tuh bisa sehat. Tapi kenapa kok kejadiannya tuh seperti yang seakan-akan kayak orang tebak akan terjadi gitu. Di situ aku kayak kecewa sebenarnya. Sejak itu aku kayak males banget denger khotbah. Kayak merasa percuma gitu. Aku ngelakuin sebisa mungkin, sebaik mungkin, tapi ini hal yang di luar kontrol aku, di luar kendali aku, dan aku tuh kayak, gimana sih kamu mencoba melakukan sesuatu, ini kan nyawa gitu kan, emangnya ini nyawa gitu, kenapa nggak bisa dibikin hidup? Terus kenapa kondisinya itu hanya beberapa bulan, cuma selang 2 bulan atau sebulan dari aku resepsi gitu. Kenapa hal ini terjadi? Mending gak usah hamil sekalian daripada ngasih aku peristiwa kayak gini gitu. Aku mikir kayak gitu. Ya udah gitu kan, jadi jelas akhirnya memang kematian mudigah, ada janin tidak ada detak jantung, ya udah putuskan buat kuret. Jadi 15 Oktober itu terakhir USG, tanggal 19 Oktober aku ke rumah sakit yang dimana dokternya yang memvonis aku blighted ovum itu. Aku tes darah, tes PCR buat syarat untuk proses kuret ya. Dan akhirnya tanggal 21 Oktobernya itu aku kuret gitu. Wah, itu proses kuretnya itu serem juga gitu. Jadi sebelum kuret itu kan aku jadwal kuretnya jam 8.45. Nah itu
kok nggak salah ya, 3 jam sebelum itu nggak boleh makan, nggak boleh minum. Jadi makan minum terakhir itu 3 jam sebelum jadwal operasinya itu. Jadi aku dikasih ada obat juga yang aku nggak tahu itu obat apa gitu kan. Aku minum, terus pas itu beberapa menit dong setelah minum, perutku tuh mules-mules kayak kontraksi gitu. Dan ternyata aku kayak orang mens gitu, ternyata itu peluruh gitu. Dan wah itu mules, sakit banget, darah aku keluar banyak. Terus sampai di rumah sakit pun aku dikasih lagi obat yang dimasukin lewat anus gitu. Itu aduh itu bikin pengen pup gitu, pengen pup banget, sudah kayak rasanya tuh di ujung tapi nggak dibolehin pup karena emang itu tuh efek obatnya. Ya udah, akhirnya nunggu berapa lama kemudian jadwal operasi itu, masuk ruang operasi itu udah kayak yang di film-film, serem banget deh, kayak cold, kayak apa ya, dengan orang yang pakaian medis kayak gitu-gitu. Dan aku sendiri kan masuk ke ruang operasinya, itu serem sih, serem banget. Dan aku tuh di bed ruang apa, di kayak kasur operasinya itu aku nangis gitu, mencoba tenang tapi susah juga. Terus akhirnya dikasih obat bius gitu, udah hilang aja gitu. Terus tiba-tiba kayak ada yang bangunin aku gitu, di bahu aku dibangun gitu kan, bu bangun gitu. Terus aku udah bangun-bangun tuh rasanya respon pertama kayak seger banget gitu, rasanya tidur tuh nyenyak banget. Karena aku tuh selama ini aku tidur tuh selalu mimpi gitu, jadi tidur aku tuh kayaknya nggak pulas banget gitu. Jadi aku tuh ya kayak gitu, nggak tahu kenapa. Nah jadi pas banyak lah mulai came up gitu, kayak pikiran-pikiran, oh ya aku habis kuret, oh ya ini mungkin aku di ruang tunggu. Terus aduh bahu aku tuh sakit banget karena salah posisi atau kayak gimana gitu, jadi nggak diganjel bantal, jadi kayak kram gitu loh. Jadi aduh sakit banget, aku nggak, susah gerak. Terus aku nangis, terus aku mencoba itu sendirian ya, aku setelah operasi itu aku sendirian di ruang kayak pasca operasi. Aku panggil suster, perawat yang lewat. Perawatnya nyamperin, kenapa kok nangis bu, jangan nangis kayak gitu. Terus iya ini aku tolong dong diambil sandaran buat bahu aku gitu, sakit. Ya udah akhirnya diganjal. Terus aku disuruh nunggu sampai aku pipis dan dipantau gitu, ngerasa pusing nggak, ngerasa mual nggak gitu. Nah baru pas aku kayaknya aku nunggu mungkin sekitar setengah jam deh. Nah baru akhirnya udah bisa pipis. Ya udah dikasih. Jadi pas di bed pasca operasi itu aku kan nanya tuh hasil kuretnya gimana. Ternyata di bawah kaki aku itu hasil kuretnya gitu, kayak di kantong plastik. Aduh, kayak di kantong plastik gitu hasil kuretnya, kayak daging tercabik-cabik, kayak gumpalan daging darah, kayak gak manusiawi sih menurut aku. Kayak aku ngebayangin janin aku kayak gitu. Waktu awal aku lihat sih kayaknya aku kayak mati ya, kayak enam. Tapi beberapa pekan aku inget kejadian itu tuh kayak ya gitu, kayak rasanya kok kejam banget, kasihan gitu bayi aku meskipun belum besar, tapi kayak ya gitu. Jujur aku juga satu sisi aku ada rasa waktu itu aku ngerasa lega banget karena aku udah gak mual lagi, gak ada gejala kehamilan lagi. Jadi aku ya cukup kayak, ya waktu itu aku kayak ya udah kayak
berlalu cepat aja gitu, nggak yang memproses itu gitu, nggak sesedih sekarang tuh kalau inget kejadian itu kok sedih banget gitu. Dan emang aku tuh juga mungkin nggak sempet merasa kesedihan karena aku juga pusing harus mikirin lagi pernikahan aku yang selang sebulan doang itu kan resepsinya. Ya itu ada juga muncul rasa bersalah, kok aku habis kayak begitu tapi ada harus pesta-pesta happy-happy, kok seakan-akan ini bayi kayak kasihan banget gitu nasibnya, kayak kasihan banget gitu loh. Aku rasanya kasihan aja sih buat dia. I feel bad for him or her. Aku nggak tahu, kasihan aja sih nasibnya sama nasibnya dia. Aku juga nggak tahu itu kalau kayak gitu udah bernyawa, sempat bernyawa atau enggak, aku nggak tahu. Wah, ya jadi setelah itu proses itu di fisiknya sih aku jadi jerawatan parah, terus kayaknya badan tuh nggak fit, jadi insecure gitu kan, mau nikahan tapi lagi di kondisi fisik yang gak baik gitu, jadi insecure, merasa jelek gitu. Terus juga keluar ASI gitu, yang itu yang aku kagetnya juga. Jadi mulai udah lama, waktu itu udah lama nggak sedih, tiba-tiba keluar ASI, kayak kok ini mengingatkan aku lagi gitu, aku nggak punya anak, udah kuret tapi ASInya keluar gitu. Dan itu ternyata emang umum gitu terjadi. Ya kayak gitu deh, jadi kayak bener-bener bikin upset gitu sama kehidupan, dan dimana aku tuh udah rasanya pengen lari aja dari semua ini. Makanya kalau kalian nonton video aku sebelumnya itu, aku lagi di Bali, itu sebenarnya aku lagi, ya salah satu aku ada foto gitu di sana, foto post wedding, emang udah paketan nikahan aku. Satu sisi juga aku lama di sana, sebulan lebih, itu kayak berusaha healing jiwa gitu. Ya untuk ke Tuhannya aku tuh mikir ya, sempat mikir kayaknya iman aku tuh diuji gitu. Jadi aku merasa sebelumnya Tuhan kasih aku kondisi kayak gimana, aku pasti mencoba untuk bangkit. Aku pasti bisa tidak menyalahkan Tuhan, karena aku tahu Tuhan itu tahu yang terbaik. Banyak juga yang kasih semangat ke aku, kayak istilahnya ya Tuhan nanti gantikan, Tuhan nanti kasih yang terbaik. Cuma jujur aku di situ yang aku tadinya mikir bahwa iman aku tuh udah oke, ternyata dengan kejadian ini iman aku tuh jauh dari oke. Aku tuh masih kayak merasa ada kecewanya sama Tuhan gitu waktu itu. Masih bisa, berarti iman aku nggak benar gitu. Jadi aku mencoba sih untuk deketin diri lagi ke Tuhan gitu. Ya aku mencoba juga berpikir bahwa hal ini tuh hal yang umum terjadi, bukan salah siapa-siapa, bukan salah aku, bukan salah suamiku, bukan karena ini tuh ya karena kelainan kromosom, tapi bukan karena aku kondisinya cacat gini, anaknya juga cacat, bukan kayak gitu. Tapi memang banyak kasus bukan salah ibu atau ayahnya juga, tapi ya namanya tubuh biologis, aku nggak ngerti lah, itu banyak sekali penyakit aja, banyak macamnya ya kan. COVID aja
variannya banyak ya kan. Jujur sebelumnya ya aku tuh bingung gitu kalau misalnya ada orang nanya, kamu tuh mau punya anak tuh apa sih alasannya? Kan banyak beberapa sekitar tuh ada omongan yang ngomong kalau anak kasihan gitu, anak yang dilahirkan sekarang tuh kasihan tuh, orang tua tuh yang mau punya anak tuh hanya memenuhi keegoisan mereka, hanya untuk maksudnya nanti tua ada yang merawat, anak sebagai ajang prestasi. Kan kalau udah nikah udah punya anak belum, kayak gitu kan. Jadi terus ada juga yang kayak untuk memperbaiki pernikahan mereka, ya pokoknya hal-hal yang bikin skeptis dan kita mikir anak tuh buat apa sih gitu kan. Tapi sejak kejadian ini aku mikir gitu, kayak aku aja yang mau punya anak aja belum tentu anaknya tuh hidup, belum tentu maksudnya bisa hamil, bisa melahirkan tuh belum tentu gitu. Jadi membuat aku berpikir lagi gitu, betapa berharganya nyawa seseorang gitu. Jadi seorang manusia lahir di bumi itu bukan hanya karena kehendak orang tuanya, tapi itu juga ada campur tangan Tuhan gitu. Jadi kita itu semua spesial, kita semua tuh kayak berharga banget gitu. Kalau nggak Tuhan yang berkehendak kita lahir, ya nggak jadi gitu. Contohnya kayak kemarin aku gitu, ya emang belum aja waktunya. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa aku mau punya anak, ya itu jawabannya, mau punya anak aja belum tentu dikasih gitu kan. Ya kalau memang anak aku tuh lahir, berarti emang Tuhan itu mau pakai dia gitu, pakai dia untuk bikin dunia ini tuh menjadi sesuatu yang Tuhan mau gitu. Jadi kayak semacam kita sebagai orang tua itu wadahnya aja, wadah buat anak itu, supaya kalau di pikiran aku gitu. Jadi kayak kita ini sebagai benar kalau istilahnya titipan ya, anak tuh titipan, kita itu sebagai wakilnya mereka di bumi ini gitu. Gimana kita membimbing anak-anak ini supaya di bumi dia melakukan tujuannya yang emang Tuhan taruh buat mereka di bumi ini. Nah itu gimana melalui melalui kita sebagai orang tua itu kita membentuk anak ini untuk mencapai tujuannya dia gitu. Ya semacam pemandu lah, pembimbing anak ini gitu. Jadi ya nggak gampang gitu. Kalau sekarang ya itu aku berjalan aja, nggak terlalu banyak mau pikir-pikir, nggak mau merasa takut juga, mencoba menjalani aja. Jadi buat yang mengalami hal yang sama kayak aku ya kita nggak usah ngeblame diri kita, nggak usah ngeblame Tuhan juga. Ambil positifnya demi kesehatan pikiran kita, demi kesehatan jiwa kita gitu. Ya aku bersyukur sih saat ini aku nggak gila, masih waras. yaitu bersyukur. Aku bersyukur punya pasangan yang mendukung, lingkungannya yang juga mendukung ya, nggak menyalahkan aku atau suami aku nggak menyalahkan aku nggak menyalahkan suami aku. Nggak ada yang perlu disalahkan, nggak perlu menyalahkan siapa-siapa gitu. Emang ini udah jalannya, meski sulit, tapi kita harus mencoba bangkit ya, mencoba bangkit. Entah ya, nggak apa-apa kalau misalnya waktu yang dibutuhkan untuk bangkit itu lama, nggak apa-apa, itu proses. Yang penting kita ya, entah kita mau bangunnya dengan cara merayap, merangkak, atau langsung bangun gitu, ya itu nggak apa-apa. Yang penting kita moving forward aja gitu. Ya karena ya itu kehidupan yang kita punya itu tuh bukan, kita lahir tuh bukan karena
kehendak manusia doang, tapi itu kehendak Tuhan gitu. Jadi benar-benar kita harus mencoba menghargai hidup kita ini dengan selalu melakukan hal yang positif. Udah, kayaknya itu aja. Sekian cerita pengalaman aku ya, semoga bisa menjadi kekuatan, mungkin semacam statement that kayak you're not alone in this gitu. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.